6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrini mendengar berita tersebut melalui siaran radio. After the United States dropped the atomic weapons at Nagasaki on the 8th of August, the Allies celebrated victory over Japan on 15th of August, although the Japanese administration under General Koiso did not officially surrender with a signed document until the 2nd of September. Setelah Syahrir mendengar kabar dari radio, akhirnya dia memberitahukan Hatta bahwa Nagasaki dan Hiroshima telah dibom Amerika dan Jepang menyerah pada sekutu. Kemudian Hatta memanggil Soekarno agar datang ke kediamannya untuk menyelesaikan hal tersebut. Bung, Jepang telah kalah kepada sekutu. Bagaimana ini? Apakah ini kesempatan emas untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tentang kemerdekaan, Jepang telah menyanyikan kitab kemerdekaan secepatnya, bukan kamu itu, Bung Hatta? Ya Bung, terdapat prosedur terkait kemerdekaan. Tentang itu kami tidak memburu-buru. Kenapa kita tidak kemerdekaan atas usaha kita sendiri? PPKI adalah bentukan dari Jepang. Sekutu pasti akan mengira kita bagian dari Jepang. Tetap saja saya ini ketua PPKI, banyak hal-hal yang menjadi kewajiban saya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan proklamasi kemerdekaan dengan PPKI agar tidak ada hal yang menyimpang dengan PPKI. Jika kita bicarakan dengan PPKI, Jepang pasti akan tahu, Bung. Saya tidak bisa melakukan proklamasi kemerdekaan jika tidak ada kesepakatan dengan PPKI. Baiklah kalau begitu, mohon pikirkanlah terkait proklamasi ini. Saya pamit dulu. Gagal membujuk Soekarno dan Hatta, para pemuda kemudian mengadakan rapat dan berkumpul di belakang Ejikme Institute. Bung Karno dan Bung Hatta masih bersikeras mengadakan proklamasi kemerdekaan sesuai dengan ketentuan PPKI. Saya rasa Bung Karno dan Bung Hatta berpikir begitu karena dia merasa takut dengan Jepang. Mereka bisa jadi masih dalam pengaruh Jenderal Terauchi. Gimana nasib kita jika merdeka di bawah Jepang? Kita harus segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu kita temui Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah kalau begitu. Mereka pun segera pergi ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan yang dipimpin oleh Wikana, Darwis, Sairul Saleh, dan Soekarni yang kebetulan ada golongan tua di sana. Jadi begini Bu, maksud dari kedatangan kami pada malam hari ini akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan dari Jepang. Kami para pemuda sudah mengambil keputusan agar Bung Karno dan Bung Hatta sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan tanpa PPKI atau tanpa bantuan Jepang. Kami para pemuda sudah siap melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Tidak segampang itu melawan Jepang. Jepang telah menjadi kepada kita untuk kemerdekaan kita. Kita tinggal tunggu saja keputusan dari Jepang. Pokoknya pemuda menginginkan revolusi murni Bung tanpa bantuan Jepang. Sekarang Bung Karno mau atau tidak memproklamasikan kemerdekaan itu. Kalau tidak, besok akan terjadi pertumpahan darah. Tidak usah menunggu besok. Sekarang ini juga sembelih dengan Soekarno sekarang juga. Maksud saya bukan membunuh Bung, tapi mereka yang bekerja sama dengan Jepang. Saya cuma memperingatkan Bung, mungkin besok situasinya akan bertambah buruk. Jika kalian tetap pada pendirian, cari saja tokoh lain. Jika pendirian Bung tetap seperti itu, maka kita akan tetap melaksanakan proklamasi kemerdekaan dengan secepatnya. Permisi. Karena usaha mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan gagal, pada pukul 12 malam, golongan muda lalu melakukan rapat kembali di Jalan Cikini, nomor 71, Jakarta. Sekarang, apa yang kita harus lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan usaha kita. Bagaimana kalau kita amankan saja Bung Karno dan Bung Hatta agar tetap pengaruh oleh Jepang? Mau dibawa kemana mereka? Bagaimana kalau mereka berdua kita bawa ke Rengas Dengklok karena di sana sudah terjamin keamanan? Baiklah kita kerjakan sekarang. Beranjak dari hasil rapat, golongan muda kemudian menjalankan aksinya. Mereka menjemput Muhammad Hatta terlebih dahulu, lalu menjemput Soekarno, Fatmawati, dan sang anak Guntur. Selamat malam. Malam, iya ada apa? Jadi begini Bung,
bisakah kau bersiap-siap dan ikut keluar kota? Ikutlah, Bung. Baiklah, kalau begitu saya bersiap-siap dahulu. Mari. Setelah itu, mereka pergi ke rumah Bung Karno. Misi. Iya, sebentar. Iya, ada apa? Bung Karno nya ada, Bu? Ada. Saya panggilkan dulu sebentar. Ada apa ini? Berpakaianlah, Bung. Sudah tiba saatnya. Iya, sudah tiba saatnya untuk timu. Jika saya memimpin pemberontakan ini dan gagal, saya akan kehilangan kepala, begitu juga dengan kalian. Jika anak buah mati, ada pengennya. Jika saya mati, siapa yang akan memilih rakyat jika sudah waktunya telah tiba? Oleh karena itu, kami akan melarikan Bung keluar kota dan sudah kami pastikan Bung akan ke tempat yang aman. Tidak akan salah sama sekali. Tidakkah kau mengerti bahwa perjuangan ini akan memiliki kegagalan? Aku tahu bagaimana kecandung terhadap tanah air. Kau hargai semangatmu yang berkobar. Tapi itu hanya yang kau miliki. Cobalah bisa dan bekerja dengan kepala dingin. Bagaimanapun itu, Bung, inilah saatnya. Sekarang kita angkat senjata. Ikut kami, Bung. Kami akan membawa kau ke tempat yang lebih aman. Saya akan ikut dengan kalian dengan syarat istri saya Fatmawati dan anak saya Guntur dan Muhatta ikut bersama saya. Bersiap-siaplah. Soekarno dan Hatta akhirnya diasingkan ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh hasutan Jepang pada 16 Agustus 1945. Rengas Dengklok merupakan ramah petani Tionghoa yang bernama Dijan Ki Siong. Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Iya, mereka yang membawaku kemari. Silahkan duduk. Sukarmi, ada apa ini sebenarnya? Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Iya, Bung. Tak perlu tunggu Jepang, kita bisa merdeka sekarang juga. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat. Mengapa kalian terlalu mudah mempercayai itu? Saya sudah bilang kemarin, kita tunggu arahan dari Jepang. Kami tak setuju merdeka di bawah bantuan Jepang, Bung. Kami para pemuda ingin merdeka di atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, itu artinya kita bentukan dari Jepang. Kita bisa saja dijajah kembali, Bung. Setelah perbincangan yang panjang dengan para pemuda di hadapan Sudarko Singgi, Soekarno pun menyatakan akan memproklamasikan kemerdekaan sesuai rencana para pemuda. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta seharusnya menghadiri rapat PPKI. Namun pada saat itu Soekarno-Hatta dikabarkan menghilang. Subarjo kemudian menghubungi Laksamana Maeda. Setelah diketahui keberadaannya, Subarjo kemudian membujuk agar Soekarno-Hatta dikembalikan. Didampingi Yusuf Kunto, Subarjo segera menjemput Soekarno-Hatta dan tiba di Rengas Dengklok pada sore hari. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Mau apa, Bung? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Subarjo, bagaimana kondisi Jakarta? Tidak apa-apa, tidak ada revolusi di Jakarta. Menyanyikan waktu 1 hari. Satu hal yang penting, radio telah mengatakan bahwa Kaisar Hiro telah menyerahkan kekuasaannya kepada tentara sekutu. Sahir benar. Kita harus segera kembali ke Jakarta. Sekarang juga, Bung. Namun, karena golongan muda masih ragu terhadap golongan tua, terjadilah percakapan antara Subarjo dan Subeno. Pak, proklamasi selesai sampai tengah malam nanti. Tidak mungkin karena kita harus kembali ke Jakarta untuk mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk melaksanakan atau tidak. Itu akan menyita banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalaman untuk menyelesaikan ini. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat menyelesaikan ini jam 6 pagi. Tetapi jika siang pasti semuanya sudah selesai. Kalau besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, sayalah jaminannya. Soekarno, Hatta, dan rombongan kemudian kembali ke Jakarta dan tiba pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mereka mengantar pulang Fatmawati dan Guntur ke Pegangsaan terlebih dahulu. Setelah itu, rombongan melakukan perjalanan menuju rumah Laksamana Maeda yang dianggap aman untuk menyusun teks proklamasi.